Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana polisi membuka 2 posko pengaduan terhadap korban pembobolan data pribadi di Garut, Jawa Barat. 2 posko itu berada di Polres dan juga di Mapolsek Tarogong untuk melayani 407 warga yang tiba-tiba terjerat hutang ke Lembaga Permodalan Nasional Madani atau PNM. Pasca terungkapnya kasus pinjaman fiktif yang menyasar kepada 407 warga desa Sukabakti, Tarogong, Garut, Jawa Barat, pihak kepolisian secara resmi membuka 2 posko pengaduan bagi para korban yang data pribadinya dibobol guna kepentingan syarat pinjaman utang. Sebelumnya, sebanyak 407 warga di desa Sukabakti ini tiba-tiba terlilit hutang kepada Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM), padahal warga tidak pernah mengajukan pinjaman. 407 warga masih dilakukan validasi dan pencocokan data pribadi seperti KTP, NIK, dan juga kartu keluarga yang awalnya diketahui dijadikan agunan kepada PNM untuk berhutang. Selain menyasar ibu rumah tangga, pembobolan data pribadi guna melakukan pinjaman fiktif ini juga menyasar pensiunan ASN dan juga mahasiswa. Mereka dijadikan target pinjaman fiktif oleh pelaku agar pelaku bisa menggodol uang pencairan pinjaman dengan jumlah yang besar. Ini surat pernyataan bahwa ibu tidak meminjam. Tapi di catatan di sana ibu ada catatan meminjam. Ada. Berapa ibu? Di tulisan itu Rp1.050.000 katanya. Pinjaman ibu. Ibu tahu KTP ibu misalkan ada yang gandakan atau apa, tidak tahu? Enggak tahu. Gitu. Enggak tahu sama sekali. Sejauh ini Bu, ibu kan bawa yang asli ya? Kakak, kartu keluarganya asli, KTP-nya asli. Kalau melihat di data yang di sana, asli juga Bu? Enggak tahu, enggak dilihatin yang di sana namanya. Enggak dilihatin gitu. kakak saya, kakak ibu gitu. Tapi yang pasti ibu tidak pinjam? Tidak. Oke. Ibu mah tidak pinjam ke bank yang resmi. Gitu. Saya tiba-tiba ditagih, sedangkan saya belum pernah pinjam ke Bank Emok. Saya tanya Bank Emok, bukan BPN. Ya, saya waktu itu mengarahkan, silakan pihak korban RT RW, ayo bermusyawarah di situ. Nanti kalau ada petugasnya dipanggil. Nah, sesudah itu makin sini makin mengejolak, makanya saya merasa kecewa sebagai kepala desa waktu itu, karena ternyata bahwa warga kita tuh banyak sampai ratusan. Nah, itu barulah saya sebagai pemerintah desa, sebagai pelayan masyarakat, kita difasilitasi oleh di desa, di aula. Nah, saat itu saya dipanggil. Karena Pak, di situ harus ada titik temu. Mana yang salah, mana yang benar, waktu itu kan belum tahu. Polisi kini masih mendalami dan memeriksa sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pinjaman fiktif ini. Tidak hanya itu, polisi masih menunggu laporan resmi dari korban yang dirugikan meski pihak desa telah melakukan pengaduan. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Verifikasi 407 warga yang terlilit pinjaman fiktif di Garut, Jawa Barat telah selesai dilakukan oleh pihak Lembaga Permodalan Nasional Madani atau PMN. Para korban telah menandatangani surat tidak pernah berhutang kepada PNM dan akan dilakukan audit internal. Sebanyak 407 warga desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong, Kidul, Garut, Jawa Barat tercatat sebagai kreditur di sebuah lembaga pembiayaan mikro bernama PT PNM. Proses verifikasi para korban telah dilakukan dan korban juga telah menandatangani surat pernyataan tidak pernah berhutang. Diduga data pribadi 407 warga dicuri seseorang sehingga nama, alamat, dan juga identitas lengkap bisa diagunkan ke PNM. Pihak PT PNM pun mengalami kerugian ratusan juta rupiah karena pengajuan pinjaman telah dicairkan dengan rata-rata pinjaman kisaran 2 juta hingga 15 juta rupiah. Pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus 407 warga Garut yang terjerat utang fiktif, kita akan bergabung dengan rekan Kurnia Amal dari Posko Pengaduan. Selamat siang, Amal. Bagaimana situasi terkini di Posko Pengaduan? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Jasmine Ramadi dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, bayangkan jika tiba-tiba ada juru hutang yang datang ke rumah Anda
Padahal Anda tidak pernah mengajukan peminjaman hutang ke suatu lembaga maupun ke suatu bank. Nah, hal ini yang dialami oleh ratusan warga di wilayah Garut, Jawa Barat, di mana tiba-tiba satu desa ini terlilit oleh hutang. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sekitar 407 warga ini sebelumnya memang tidak pernah mengajukan pinjaman ke salah satu lembaga pembiayaan mikro yakni PT PNM. Namun dalam data yang dimiliki oleh pihak PNM ini terdapat nama sekitar 407 warga dengan pinjaman fiktif. Dan menanggapi hal ini dari pihak Polsek Tarogong Kidul beserta pihak desa setempat telah melakukan verifikasi sejak 4 hari yang lalu, di mana sejak 4 hari yang lalu ini sudah tercatat ada sekitar 365 warga yang melakukan verifikasi dengan membawa surat pernyataan tidak pernah melakukan hutang piutang di PT PNM dan juga membawa identitas asli mereka. Adapun apakah ada dugaan kebocoran data yang berupa nama NIK, kemudian nama lengkap, kemudian juga alamat, ini masih didalami oleh pihak Polsek Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Dan dari pihak PT PNM sendiri sejak tadi malam sudah kami hubungi bahwasannya dari pihak PNM ini juga sebagai korban, di mana kerugiannya ini mencapai sekitar ratusan juta rupiah. Dan saat ini dari PT PNM sendiri ini sedang melakukan audit secara internal berapa kerugian yang ditimbulkan, dan juga dari pihak Polsek dan juga Polres setempat ini sudah melakukan pemeriksaan atau melakukan pemeriksaan secara intensif apakah ada terlibat pihak dari PT PNM dan juga beberapa pihak yang diduga terlibat dalam kebocoran data tersebut. Dan kemarin sejak 4 hari yang lalu memang posko ini sudah ada dua posko yang terlibat. Di posko yang pertama ini di Desa Sukabakti di wilayah Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, dan yang kedua ini di Polsek Tarogong Kidul. Dan memang secara informasi yang kami dapatkan ini sudah ditutup sejak kemarin. Namun menurut data baru sekitar ada 364 warga yang melakukan verifikasi, yang artinya pemirsa ada sekitar 40 warga yang belum melakukan verifikasi. Dan untuk proses verifikasi ini nantinya akan dilakukan diperpanjang hingga hari ini. Dan nanti siang rencananya dari pihak Desa Sukabakti akan melakukan sosialisasi secara masif kepada warga desa untuk melakukan verifikasi, dan apabila ada yang namanya tercatut namun belum melaporkan, harap segera melakukan verifikasi. Hingga saat ini Jasmine Rahmadi dan juga pemirsa, PT PNM ini sudah menghentikan tagihan terhadap 407 pinjaman para warga atau pinjaman fiktif ini dan masih melakukan pendalaman secara internal. Dan dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa, memang untuk para korban sendiri ini didominasi oleh para ibu-ibu rumah tangga, kemudian juga ASN, mahasiswa, dan juga ibu-ibu karyawan-karyawati yang bekerja di sekitaran Garut, Jawa Barat. Jasmine Rahmadi dan juga pemirsa, demikian laporan saya langsung dari Garut, Jawa Barat, dan nantinya kami akan terus mengupdate informasi terkait pinjaman fiktif di wilayah Garut, Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio, Jasmine. Baik, terima kasih Kurnia Amal mengabarkan langsung dari posko pengaduan di Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda, Amal.